A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku seiman, seagama, kembali pada malam hari ini saya mencoba melanjutkan memberikan pendapat sebagai bahan diskusi. Kalau terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Ya Allah, ya Tuhanku, bimbinglah aku dalam menyampaikan pendapat. Ya Allah, bimbinglah aku, ya Allah. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan. Saya memaparkan materi diskusi, yaitu masalah syahadat. Nah, untuk malam hari ini materi yang saya ajukan untuk bahan diskusi adalah manfaat syahadat itu sendiri. Saudara-saudaraku seiman, seagama, muslim, dan untuk para pakar, para ahli yang lebih mengetahui segalanya, yang mengetahui dasar-dasar, hafal Al-Quran, hafal hadis, dan sebagainya. Ini hanya sebagai bahan diskusi. Jadi pendapat dari seorang hamba yang saya sendiri tidak mempunyai latar belakang pendidikan tentang agama. Mohon dimaafkan, ini hanya diskusi penyejuk hati saja. Jadi kalau seandainya tidak berguna, ya silahkan. Ya, saya mohon ampun, mohon maaf kalau terjadi kesalahan-kesalahan pendapat, karena ini hanya untuk bahan diskusi. Seperti pada kesempatan yang lalu, masalah syahadat. Jadi syahadat tadi adalah wajib hukumnya menurut kajian saya. Jadi setiap saat kita harus bersyahadat. Nah, kalau kebetulan apa yang saya lakukan atau hamba lakukan adalah setiap menarik nafas saya selalu mengingat Allah. Kemudian setiap hembusannya ingat kepada Rasul kita. Jadi itu adalah tata cara praktik syahadat yang saya lakukan. Tarik nafas dalam-dalam, ingat pada Allah, dan pada dihembuskan itu ingat Rasulullah. Jadi Allah ditarik ke dalam, dia keluar, ingat Rasulullah. Jadi ini bukan zikir menurut saya, ini adalah syahadat menurut pemahaman saya. Itulah cara saya bersyahadat. Jadi bukan berzikir, karena zikir sama syahadat menurut saya beda hukumnya. Kalau syahadat tadi hukumnya wajib, kalau zikir saya belum paham, gak ngerti, saya tidak mengetahui. Tapi yang saya paham itu saja, yaitu bahwasanya syahadat itu adalah wajib. Jadi nanti mungkin ada kajian-kajian sedikit yang di sini salah satunya adalah apa manfaatnya. Jadi pendapat hamba, pendapat saya, bahwasanya syahadat yang dilakukan seperti tadi akan menjaga kita. Kita minta sama Allah supaya setiap tarikan nafas kita dan hembusan nafas kita tadi selalu mengingat Allah dan Rasul kita. Insya Allah
dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu ingat setiap saat pada Allah dan Rasul kita. Insya Allah Allah akan membimbing kehidupan kita dalam melaksanakan kehidupan. Cara mencari rezeki dan sebagainya akan terbimbing insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho untuk kita semua. Kemudian pada saat sakratul maut, karena kita sudah seumur hidup kita, mungkin seumur ingat kita selalu ingat Allah dan Rasul. Insya Allah pada sakratul maut kita pun selalu dibimbing oleh Allah dengan ridhonya Allah. Kita akan teringat, dan mungkin itu yang disebut orang sebagai husnul khotimah. Karena kalau tanpa dilatih setiap saat, mulai kita mengetahuinya sekarang misalnya, kita mulai sadar, maka kemungkinan ingat pada saat sakratul maut tadi mungkin agak sulit. Karena dalam kehidupan hari-hari kita pun tidak ingat pada Allah dan Rasul kita yang selalu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Tanpa diminta dia mengasihi kita, tanpa diminta dia menyayangi kita. Namanya maha pengasih dan maha penyayang. Jadi itulah dia. Jadi manfaatnya untuk dalam kehidupan hari-hari, kalau kita selalu bersyahadat terus setiap saat. Terutama yang saya praktikkan adalah setiap tarikan nafas dan hembusan nafas tadi seperti itu tadi, insya Allah dari hidup sampai sakratul maut kita akan mendapat ridhonya Allah. Jadi ini hanya pendapat saya, seorang hamba yang tidak punya dasar ilmu, entah itu Al-Quran mungkin hadis, tapi mungkin dalam Al-Quran itu ada salah satu, demi masa manusia dalam keadaan merugi, mungkin inilah dia. Jadi berapa masa hidup kita itu yang mengingat sama Allah, atau kita hanya mengingat kegiatan kita, benda-benda materi duniawi. Jadi kita rugi demi waktu tadi, demi masa tadi, kita habis waktu kita hanya untuk mengingat-ingat bahkan seluruh kegiatan duniawi kita tanpa ingat kepada Allah. Insya Allah kalau kita selalu bersyahadat setiap saat, ingat terus pada Allah, maka apapun yang kita kerjakan depan atau materi apapun yang kita peroleh tadi selalu dalam bimbingan dan ridhonya Allah. Itu insya Allah. Jadi kita insya Allah tidak terkena ayat demi masa tadi. Jadi kita terbimbing dari kehidupan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Kemudian syahadat tadi bukanlah zikir. Syahadat adalah wajib. Jadi tidak dilihat, tidak terlihat oleh orang kalau kita taruh di nafas tarikan dan hembusan kita. Jadi kita tidak ingin dipuji orang, tapi kita hanya ingin memuji Allah. Jadi tidak kelihatan orang yang bersyahadat seperti itu tentunya. Tapi kalau orang berzikir, mohon maaf ini hanya satu pendapat, mereka mungkin selalu memakai tasbih dan sebagainya sehingga masih nampak oleh manusia lain. Tapi menurut hamba, penampakan di permukaan dalam pengertian dilihat sesama. Kalau menurut hamba yang kurang berpengetahuan ini, lebih baik kita diketahui oleh Allah saja daripada diketahui oleh manusia. Karena Allah akan lebih memberikan segalanya. Kalau manusia nanti melihat itu akan mengeluarkan pendapat yang berbeda. Tapi kalau Allah aja yang tahu, insya Allah kasih sayang Allah selalu bersama kita dari kehidupan sampai berakhirnya hidup ini, bahkan kelanjutan di alam berikutnya, alam akhirat nanti. Jadi itu hanya pendapat hamba. Jadi kalau hamba berpendapat bahwa lebih baik diketahui oleh Allah saja daripada diketahui oleh makhluk lain atau manusia lain. Jadi itu hanya pendapat. Kalau ada pendapat lain, ini namanya bahan diskusi. Jadi syahadat tadi tidak ketara oleh manusia. Hanya Allah lah yang tahu bahwa kita sedang bersyahadat. Ya semampu kita latih terus. Kalau bisa betul-betul setiap tarikan, ya kita mohon sama Allah, minta. Kan hak kita untuk meminta. Jadi nanti kalau Allah ridho, maka dia secara otomatis. Karena seperti detak jantung,
tarikan napas segala macam itu kan otomatis semua terjadinya. Dengan ridhonya Allah, jantung kita tanpa kita kontrol selalu berdetak. Nah, itu juga napas kita, maka isilah dengan Allah. Insya Allah secara kemanfaatan duniawinya itu, misalnya udara yang masuk ke dalam tubuh kita tadi, kalau kita ingat pada Allah, terserap oleh darah kita tadi, insya Allah dia akan mengandung unsur-unsur molekul-molekul udara tadi akan merubah insya Allah sifat-sifat jahat yang ada di dalam badan kita, yang mungkin juga berpenyakit dan sebagainya, insya Allah akan dikeluarkan penyakitnya. Kemudian mungkin bersarang pula sesuatu yang jahat, mungkin hamba tidak mengerti, mungkin ada setan, iblis atau apa di dalam darah dan tubuh kita. Jadi insya Allah dengan bersyahadat setiap saat tadi itu akan keluar semua, sehingga diri kita akan menjadi terbimbing oleh Allah dalam ridhonya Allah. Dari dunia kita sampai kita sakratul maut yang kita tidak tahu tempat dan waktunya, hanya rahasia Allah. Maka menurut hamba, cara menjaganya adalah kita bersyahadat setiap saat semampu kita. Jadi kita latih itu. Jadi kita nggak menyia-nyiakan waktu kita. Insya Allah juga kalau kita selalu bersyahadat, maka perbuatan apapun akan terbimbing. Jadi mungkin mau melakukan sesuatu yang ini Allah ridho membimbing kita, tidak akan kita lakukan. Atau kita mau bersombong-sombong dan orang, apa yang disombongkan? Karena syahadat tadi tak nampak oleh mata kita. Itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Jadi tidak bisa dibangga-banggakan, wah saya udah begini, udah enggak bisa. Karena itu hanya ada di dalam tarikan napas kita dan hembusan napas kita, dalam ingatan kita, dalam badan kita. Tidak seorang manusia pun yang tahu. Juga untuk apa manusia tahu? Kalau hamba, lebih baik Allah yang tahu ketimbang manusia. Karena Allah lah yang akan memberikan segalanya pada kita, yaitu kasih dan sayangnya untuk kita. Sedangkan manusia hanya menerima. Jadi kalau kita ingin dipuja-puji oleh manusia, ya silahkan, Anda pun punya pendapat sendiri. Kalau hamba, lebih baik saya memuja-muji kepada Allah ketimbang dipuja-puji oleh manusia. Maka sifatnya syahadat tadi, pendapat hamba adalah kita taruh secara rahasia. Ingat, bukan zikir. Kalau zikir itu saya nggak tahu hukumnya wajib atau tidak, tapi kalau syahadat menurut hamba adalah sesuatu yang wajib bagi manusia. Sehingga untuk menjaga kehidupan dan pada saat kita akan melepas kehidupan ini, kita wajib bersyahadat supaya kita selalu terbimbing dari dunia sampai akhirat. Terserah Allah kita akan ditaruh di mana. Jadi mohon pengertian, inilah yang ada pada hamba yang tidak berpengetahuan. Jadi lebih baik kita bersyahadat setiap saat, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak bisa dipamerkan hal seperti itu. Tapi mungkin jadi patok yang digunakan adalah nafas kita. Kita tidak memerlukan satu bahan seperti tasbih dan sebagainya. Karena kalau menurut hamba, tapi ini hanya bahan diskusi, ingat sekali lagi bahan diskusi. Kalau kita ada penampakan seperti tasbih segalanya dilihat oleh manusia yang lain, mungkin penerjemahan dari tiap-tiap orang yang melihat itu beda-beda. Tapi kalau di dalam napas, ingat sekali lagi, hanya Allah yang tahu. Hanya Rasulullah kita insya Allah tahu. Jadi mohon ridhonya kita pada Allah, bimbingannya, syafaatnya Rasulullah diberikan pada kita. Mohon pada Allah untuk bisa berhadat setiap saat. Yang kita harapkan Allah lah, hanya Allah lah yang tahu. Tidak perlu makhluk lain yang tahu. Jadi kegunaannya akan membimbing sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Jadi kalau di dalam hati kita selalu bersyahadat, ya tentunya insya Allah sholat kita pun akan ingat terus sama Allah, tidak mengingat yang lain. Mungkin pada kesempatan yang lain nanti kita akan ajukan, hamba akan ajukan juga bahan diskusi mengenai sholat.
ada satu pendapat bahan diskusi. Nah, jadi ini kembali ke masalah syahadat itu tadi. Kenapa harus setiap saat? Yaitu tadi biar jangan terkena demi masa manusia dalam keadaan merugi tadi. Habis waktu kita hanya mengingat-ingat tentang bagaimana kita ingin di depan manusia, bagaimana menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk ketenaran dan sebagainya. Rugi waktu kita terbuang. Tapi kalau kita berusaha untuk selalu ingat pada Allah setiap saat, mudah-mudahan ridha Allah dan bimbingan Allah untuk kita, syafaat Rasulullah untuk kita dari dunia sampai akhirat. Jadi sekali lagi ini hanya sebagai bahan diskusi. Hamba tidak punya ilmu, bukan ahli hadis, bukan ahli penghafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau ini satu kesalahan, saya mohon maaf pada Allah, mohon ampun, mohon ridhonya ya Allah, mohon syafaat Rasulmu ya Allah pada hamba, sehingga dalam menjalankan kehidupan duniawi ini sampai melepas nafas terakhir nanti ya Allah selalu ingat padamu ya Allah. Ampun ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada sesama muslim, para ahli, para kiai dan sebagainya yang semuanya kalau pendapat hamba kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku seiman, seagama, kembali pada malam hari ini saya mencoba melanjutkan memberikan pendapat sebagai bahan diskusi. Kalau terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Ya Allah ya Tuhanku, bimbinglah aku dalam menyampaikan pendapat. Ya Allah, bimbinglah aku ya Allah. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan. Saya memaparkan materi diskusi, yaitu masalah